Ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang fikih puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa. Kali ini kita akan membahas tentang sunnah puasa. Di dalam bulan suci Ramadan kita dituntut untuk melakukan ibadah semaksimal mungkin, ibadah sebanyak mungkin. Termasuk diantaranya sunnah. Yang pertama sunnah puasa, ta'jilul fitri, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Tapi dengan catatan, idza tayaqqanal ghuruba, jika dia meyakini bahwa matahari benar-benar sudah tenggelam atau sudah adzan maghrib. Bi khilafi ma idza syakka fayajibu alaihi ay ya'mala bil ihtiyati wa yu'akhkhiral fitra. Berbeda halnya jika dia ragu apakah matahari sudah tenggelam atau belum, maka dia wajib untuk berhati-hati dan menunda berbuka puasanya dulu. Karena dalam satu kaidah fikih menyebutkan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Sunnah yang kedua, as-suhuru walau bi jur'ati ma'in, yaitu makan sahur sekalipun hanya dengan seteguk air. Waktu sahurnya itu bisa mulai dari pertengahan malam. Kalau kita di Kalimantan Selatan sudah bisa lewat jam 12 atau jam 1 malam. Nah, di sini ada perbedaan dalam bahasa Arab antara sahur dan suhur. Sahur, kalau dalam bahasa Arab, kalau kita kan sering mengatakan sahur, tapi dalam bahasa Arab sahur itu artinya ma yu'kalu fis suhur, makanan atau minuman yang dimakan ketika sahur. Nah, kalau suhur itu artinya makan sahur. Jadi antara sahur dan suhur ada bedanya dalam bahasa Arab. Meskipun kita orang Indonesia menyebutnya sebagai sahur. Sunnah yang ketiga, takhirus suhur, yaitu mengakhirkan makan sahur. Tetapi bukan berarti mengakhirkan makan sahur di sini sampai mendekati waktu subuh. Nah, itu nanti kita kesulitan, mepet jadinya. Nah, wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayatan rub'i sa'atin. Dan dia sunnah imsak. Imsak ini artinya menahan dari makan atau minum sebelum terbit fajar. Ukurannya, kalau di zaman Nabi dulu, ukurannya seperti membaca 50 ayat dari Al-Quran. Kalau kita hitung dengan menit, itu sekitar 15 atau 10 menit. Jadi sunnah, sebelum terbit fajar atau adzan subuh, kita imsak, menahan dari makan atau minum sekedar 15 atau 10 menit. Sunnah berikutnya, yaitu berbuka puasa dengan kurma. Kurma yang paling bagus itu adalah kurma basah, rutop. Biasanya kalau masak itu warnanya kuning seperti sawo. Dengan jumlah yang ganjil, bisa 1, bisa 3, dan seterusnya. Kalau tidak ada kurma yang basah, maka bisa dengan kurma yang baru mangkal atau matang sedikit. Nah, itu rasanya agak sepat-sepat. Kalau tidak ada kurma yang agak matang, bisa diganti dengan kurma kering. Nah, kurma kering ini banyak dijual di Indonesia. Jadi, lebih banyak kurma kering. Tamar kalau dalam bahasa Arabnya. Kalau tidak ada tamar, maka bisa berbuka puasa dengan air zam-zam. Tapi kalau tidak ditemukan air zam-zam, air biasa saja. Kalaupun air biasa saja tidak ada, maka dengan manis-manisan, tapi yang tidak terproses atau tidak tersentuh oleh api. Seperti apa? Seperti madu. Nah, kalau tidak ada manis-manisan seperti madu tadi,
maka bisa diganti dengan manis-manisan yang terproses atau tersentuh oleh api. Nah, ini mungkin banyak di pasar-pasar kue menyediakan berbuka puasa yang manis-manis yang diproses dengan api. Nah, itu bisa digunakan untuk sunnah berbuka puasa. Kemudian sunnah berikutnya yaitu al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu membaca doa berbuka puasa. Bacaannya sudah sering kita dengar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, tata caranya kita terlebih dahulu mencicipi makanan atau meminum air, baru kita membaca doa tersebut, bukan sebaliknya. Kebanyakan kita mendahulukan membaca doa tersebut sebelum makan. Yang bagus, petunjuk sunnahnya, makan dulu, baru baca doa Allahumma laka sumtu. Kemudian sunnah berikutnya, yaitu taftirus shaimin, memberi jamuan orang-orang yang berpuasa, atau istilah kita, membukakan puasa. Alhamdulillah tradisi di masyarakat kita ini berjalan cukup bagus. Setiap bulan Ramadan itu mengadakan buka puasa bersama, bergiliran di suatu komplek atau masyarakat. Nah, ini secara tidak langsung mengamalkan sunnah Nabi, dan ini pahalanya sangat besar, apalagi dilakukan di dalam bulan Ramadan. Sunnah berikutnya yaitu al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri khurujan minal khilaf walikay yabda'a shaumahu tahiran, yaitu mandi wajib atau mandi dari junub sebelum terbit fajar, supaya terhindar dari khilafiyah ulama yang menyatakan bahwa jika seseorang belum mandi wajib, ia dalam keadaan berpuasa, maka puasanya tidak sah. Ada ulama yang menyatakan demikian. Nah, supaya terhindar dari perdebatan itu, lebih baik kita mandi wajibnya. Seandainya malam tadi ada keluar mani atau keluar sperma, maka mandi wajibnya sebelum terbit fajar atau sebelum adzan subuh. Agar puasa kita menjalani puasa dalam keadaan suci. Kemudian al-ightisalu kulla lailatin min layali ramadana ba'dal maghribi likay yanshata lil qiyami. Sunnah berikutnya adalah mandi setiap malam di malam-malam Ramadan. Jadi mandinya setelah maghrib atau setelah berbuka puasa, setelah sholat maghrib mandi. Nah, bukan sore, tapi sunnahnya maghrib atau malam. Kenapa demikian? Itu dicontohkan oleh Rasulullah agar kita semangat dan segar dalam melaksanakan ibadah malam di bulan Ramadan. Kemudian sunnah berikutnya, al-muhafazatu ala salati tarawihi min awali lailatin ila akhiri lailatin, yaitu terus-menerus melaksanakan salat tarawih sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena Nabi bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang mendirikan Ramadan dengan ibadah karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi terkait perdebatan berapa bilangan tarawih, ada yang mengerjakannya 8 rakaat, ada yang mengerjakannya 20 rakaat. Yang penting kita isi malam Ramadan itu dengan ibadah tarawih. Jangan sampai tertinggal. Kalau bisa dari awal sampai akhir kita bisa melaksanakan terus-menerus. Kemudian sunnah berikutnya, ta'akkudul muhafazati ala salatil witri, yaitu sangat dianjurkan melaksanakan sholat witir. Jadi setelah sholat tarawih bisa dilanjutkan dengan witir. Tradisi kita di masyarakat Indonesia kadang-kadang tarawih dan witir itu dijadikan satu waktu. Maksudnya tidak dipisah. Karena ada sebagian di negara lain yang mengerjakan tarawih dulu, baru subuh jam 2 atau jam 3 malam dilanjutkan dengan witir. Nah, kenapa dianjurkan untuk melaksanakan witir? Karena
witir di bulan Ramadan ini ada keistimewaan tertentu. Yang pertama, disunnahkan sholat witir pada bulan Ramadan ini dengan berjamaah. Yang kedua, disunnahkan waktu sholat witir di bulan Ramadan ini membaca dengan nyaring. Dan yang terakhir, disunnahkan kunut pada 15 hari akhir dari bulan Ramadan. Ini menurut pendapat yang sunnah berikutnya adalah al-iktaru min tilawatil Qur'ani bitadabburin, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dengan merenungkan. Jadi tidak hanya kita mengejar berapa juz yang kita dapat, tapi kita harus sambil merenungi makna. Karena apa? Karena dengan merenungi makna memberikan apa yang kita. Sunnah berikutnya itu al-iktaru minas sunani rawatibis salawati wassalatid duha wattasbihi wal awwabina, yaitu memperbanyak salat-salat sunnah seperti salat rawatib, salat duha dan salat tasbih, salat awwabin. Kenapa yang demikian itu? Karena sunnah-sunnah ibadah salat sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu akan Allah beri lipat ganda pahala yang. Meskipun di luar Ramadan pun bisa kita lakukan, tetapi Ramadan lebih dianjurkan untuk melaksanakan. Sunnah yang berikutnya adalah al-iktaru minal a'malis salihati kas-sadaqati, silatir rahimi, wa huduri majalisil ilmi, wal i'tikafi, wal i'timari, wal iqbali ala Allah bihifzil qalbi wal jawarihi, wad da'awatil ma'turati. Sunnah berikutnya adalah memperbanyak amal soleh, seperti bersedekah, kemudian menyambung tali silaturahim, kemudian hadir ke majelis ilmu, kemudian beriktikaf, kemudian melakukan ibadah umroh. Bahkan ada dalam satu hadis menyebutkan, melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan haji. Dan menghadap kepada Allah. Apa maksudnya menghadap kepada Allah? Yaitu dengan memelihara hati dan anggota badan dari perbuatan maksiat. Dan lagi kita harus memperbanyak doa yang dibaca oleh Nabi. Contohnya seperti Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Sunnah berikutnya yaitu al-ijtihadu fil ashril awakhiri wa taharri lailatul qadri fiha wa fi autariha akadu, yaitu berusaha keras di 10 akhir bulan Ramadan dan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan Lailatul Qadar. Karena kita tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat baik melebihi 1000 bulan. Dan di malam-malam ganjil, malam 21 Ramadan, 23, 25, 27, 29 itu lebih ditekankan untuk memperbanyak ibadah. Karena Nabi sendiri di 10 akhir Ramadan itu banyak iktikaf di masjid. Sunnah berikutnya taharril iftari ala halalin, yaitu berusaha untuk berbuka puasa dengan barang yang halal, makanan yang halal, minuman yang halal. Sunnah berikutnya adalah at-tausi'atu 'alal iyali, yaitu melonggarkan nafkah kepada keluarga. Artinya, kita banyak memberikan nafkah di bulan Ramadan ini lebih dari bulan-bulan sebelumnya. Misalnya di bulan sebelumnya, di luar Ramadan, kita memberikan istri 50.000 misalnya dalam sehari. Nah, di bulan Ramadan kita bisa lebihkan itu. Dan yang terakhir, sunnah dari yang perlu dikerjakan di bulan Ramadan adalah tarkul lagwi wal musyatamati. Fa in syatamahu ahadun fayatadhakkaru biqalbihi annahu shaimun. Sunnah yang terakhir adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan saling mencaci atau saling mencela. Nah, hati-hati kita yang bermain medsos akhir-akhir ini. Kita mencela seseorang atau mencela pemerintah atau mencela pejabat. Itu akan mengurangi bahkan bisa menghabiskan pahala puasa kita sendiri. Kita akan menjadi orang yang rugi kalau kita tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika seandainya ada seseorang mencaci ini bisa lewat omongan, mencaci itu bisa lewat ketikan jari di sosmed, di status. Jika ada orang yang mencaci kita, menghina kita,
maka kita ingat dalam hati kita bahwa kita ini dalam keadaan puasa. Atau kita sampaikan kepadanya, saya sedang berpuasa. Tapi di dalam hati jangan sampai timbul riya, merasa bangga dengan amal ibadah. Itulah sunnah-sunnah puasa yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita kerjakan di bulan Ramadan. بأنك دائما مني